Welcome to Ecclesias Podcast. Hai Uters, ketemu lagi nih bersama aku Jessica dan juga partnerku Lovina. Halo semuanya. Nah teman-teman, minggu ini kita tuh mau bahas satu tema yang juga gak kalah menarik dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu how to love, atau bahasa Indonesianya bagaimana kita mencintai. Wah, mencintai apa nih, Ce? Wah ya, mencintai Tuhan, mencintai diri sendiri dan juga mencintai sesama tentunya. Dimana dalam mencintai ini kita masih sering menemukan banyak struggle-strugglenya ya Love ya. Benar banget. Nah jadi seperti yang sudah disampaikan minggu lalu gitu ya, kalau misalnya di podcast yang pertama, kedua, ketiga itu kan kita seperti semi teori gitulah ya, boleh dibilang seperti itu. Iya. Tapi yang sekarang ini kita mau dengar kisah nyatanya dari pembicara spesial kita, yaitu Kak Kristi. Wow. Saya diwawancarai nih malah pada hari ini ya. Betul sekali. Iya, jadi hari ini kita akan mendengar kisah nyata dari seorang Kak Kristi. Nah, jadi Kak, ya seperti yang Lovina tadi sudah sebutkan ya, minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang mengasihi Tuhan, diri sendiri dan juga sesama. Nah, hari ini kita itu sangat butuh kisah nyata, supaya rekan-rekan ini bisa lebih mendalami dan menyelami mengenai makna cinta dan kasih. Nah, jadi mungkin Kak Kristi boleh sharing-sharing nih tentang pergumulan kasih antara Kak Kristi dengan Tuhan dulu mungkin. Oke, emang segala sesuatu diawali dari relasi kita dengan Tuhan. Betul. Ya. Pengalaman dan perjalanan kasih saya kepada Tuhan ya. Ini jadi saya mencoba untuk jujur dan terbuka. Jadi biasanya kan banyak sekali, ya bukan banyak sih, ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin malu untuk mengungkapkan masa lalunya bagaimana. Tapi saya menceritakan kisah kelam masa lalu saya ini supaya banyak orang belajar untuk tidak jatuh dalam hal yang sama seperti saya gitu. Jadi ini mungkin kisahnya agak sedikit privat dan sensitif ya, karena ini kan pengalaman saya bersama dengan Tuhan gitu ya. Jadi ini merupakan satu kisah kelam yang saya alami dan menurut saya ini sangat fatal dalam kehidupan saya berelasi dengan Tuhan. Jadi kayak seperti kisahnya anak yang hilang gitu ya, anak yang terhilang. Jadi tepatnya sekitar tahun 2005-2006. Suatu kali saya itu disadarkan dengan orang terdekat, yaitu mama saya gitu ya. Dulu kami sekeluarga itu tinggal di dalam lingkungan yang berbeda. Beda iman, beda cara beribadah, beda tempat beribadahnya, beda keyakinan juga. Namanya juga beda iman gitu ya. Tapi keperbedaan itu membuat keberadaan kami sekeluarga itu awal-awal merasa diterima gitu ya, biasalah. Kalau orang pendatang baru atau misalkan kita punya teman baru itu kan segala yang baik-baik diperlihatkan gitu ya. Jadi meskipun beda tetap welcome gitu ya Kak. Nah gitu ya. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga udah mulai kelihatan tuh taringnya, kemudian tanduknya gitu ya. Nah itulah yang dialami oleh kami sekeluarga, terkhususnya saya. Jadi karena berbeda iman, saya merasa sendiri di dalam lingkup itu. Jadi di dalam lingkup pertemanan sekitar rumah, lingkup pertemanan sekolah, nah yang lebih parah memang sekolah. Beberapa orang udah pernah tahu kisah kelam masa lalu saya karena saya sedikit spill cerita saya begitu. Jadi pada suatu kali ada suatu perbedaan yang menimbulkan saya di lingkungan tempat tinggal itu nggak ditemenin gitu ya. Nggak ditemenin, kemudian di sekolah pun saya mengalami hal-hal yang sangat sulit. Ya, seperti ceritanya The Glory tadi, saya mengalami pembulian hebat, itu verbal dan non verbal. Kesalahannya hanya satu, karena saya berbeda.
Nah, itu kesalahannya. Tapi menurut saya itu bukan kesalahan ya. Karena kan ya keberadaan gimana lagi kami gitu ya. keberadaan kami memang adalah orang yang berbeda dari lingkungan begitu ya. Jadi di sekolah saya mengalami banyak sekali tekanan-tekanan itu pada saat SD, membuat saya depres. Jadi mulai dari saya pindah SD itu sekitar kelas 3 sampai kelas 6. Dan selama itu saya mengalami pembulian. Wah, padahal masih SD loh ya Kak. Masih SD. Kok sudah banyak tekanan-tekanan Nah, itu hingga pada suatu saat saya merasa saya nggak mau sekolah gitu ya, karena saya berbeda. Ada satu kali nggak tahu saya lupa karena apa ya. Tapi pada saat itu saya sengaja didudukkan dengan seorang teman perempuan yang badannya jauh lebih besar. Saya dulu kurus sekali gitu ya. Kemudian kami berbeda apa gitu ya, sehingga membuat kami bertengkar dan dia mencekik saya. Di situ saya baru merasakan gimana rasanya orang dicekik sampai nggak bisa bernafas dan hampir mau mati. Tapi saya nggak mau lapor pada guru. Saya nggak banyak kata, saya bawa tas saya langsung pulang. Dan saya menangis ke mama, saya langsung bilang saya mau berhenti sekolah dari sekarang. Kemudian ya sudah dibereskan dengan guru-guru kami, selesai begitu ya. Kemudian saya berpikir pada satu titik begini, kenapa sih orang-orang ini kok jahat sama aku? Padahal aku gak pernah jahat sama mereka. Apa gara-gara aku berbeda ya? Kalau seandainya aku sama dengan mereka, apakah mereka akan berhenti berbuat jahat padaku? Jadi satu kali aku tuh berpikir begini, kalau seandainya aku ikut mereka gimana ya? Dan itu saya sudah jalani. Saya ikut tetangga saya pergi ke tempat beribadahnya. Saya hafalkan apa doa-doanya. Cara beribadahnya saya pelajarin tanpa sepengetahuan orang tua saya. Dan kemudian saya merasa bahwa oh kalau aku sama dengan mereka, mereka tuh baik. Bahkan ketika saya di sekolah itu nggak mau tahu. Semua ujian itu harus saya ikutin, termasuk ujian agama. Dari mana saya bisa tahu, dari mana saya belajar, saya ikut tetangga saya. Suatu kali saya kaget gitu ya, tiba-tiba di depan rumah ibadah itu mama saya sudah tunggu saya di sana. Dia tunggu saya dengan muka yang seperti orang mau makan orang gitu ya. Saya sudah perasaan saya nggak enak, ini apa ini, jangan-jangan aku pulang dimarahin gitu ya. Begitu dijemput, di jalan itu saya dihajar habis-habisan. Mama saya nggak berkata apapun. Dia cuma cubit bagian tubuh saya, itu sakitnya luar biasa, kayak mau mati saya. Itu cubitan maut yang pernah saya rasakan gitu ya. Saya sudah nggak tahan, saya teriak, saya nangis, saya bilang mama jahat. Mama saya cuma nangis, dia teriak balik kepada saya, kamu yang jahat. Sadar gak kamu apa yang kamu lakukan? Mama saya bilang gitu. Kamu bukan hanya saya marahi, tapi yang lebih marah lagi adalah Tuhan. Tahu hukuman apa yang akan Tuhan beri kepada kamu? Hukuman mati. Kalimat terakhir itu ya, hukuman mati. Itu saya rasanya kayak ditampar, kayak digasak. Sampai ya rasa cubitan itu tadi kalah kayaknya dengan gamparan kata-kata itu. Tuhan akan menghukummu mati. Dari situ saya merasa bahwa aku berdosa sama Tuhan ya. Satu keputusan yang gelap mata yang aku ambil gitu ya. Tanpa berpikir panjang, tanpa ya karena aku merasa begini. Kenapa aku mengalami semua ini? Jangan-jangan Tuhan gak sayang sama aku. Ketika saya sudah mengalami apa itu yang namanya kasih Tuhan, saya baru merasakan bahwa semua yang terjadi kepada saya itu bukan karena Tuhan gak sayang saya. Bukan karena Tuhan gak peduli sama saya. Tapi saya berbeda dari orang lain itu harus memberikan dampak yang baik. Tunjukkan bahwa imanmu itu berkualitas. Jadi di sana saya mengalami seperti satu pengakuan bahwa Tuhan aku sudah berdosa. Aku sudah menyia-nyiakan kasih karuniamu dengan berpikir aku akan meninggalkan engkau dan kasihmu. Jadi semenjak itu saya merasa bahwa saya telah menyangkali kasih Tuhan.
dan saya tidak akan mau lagi kembali untuk menyangkali kasih-Nya. Saya mungkin pernah, walaupun itu hanya singkat, tapi saya pernah menjadi anak yang terhilang, dan bagaimana anak yang hilang itu dipanggil kembali untuk masuk ke dalam kasih karunia Tuhan melalui mama saya. Dan kalimat itu sampai sekarang saya ingat. Mungkin kalau saya tanya mama saya udah lupa gitu ya. Kalau kamu menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dengan meninggalkannya, kamu dihukum mati. Ya itu kayak, aduh kayak bagaimana Itu ya. padahal umur berapa ya, masih kecil ya Kak? Iya, Umur masih kelas SD. SD loh. Kelas 6 kalau Kelas nggak salah. 6 ya. Nah begitu. Itu sampai sekarang masih terbawa dan teringat Masih kata-kata teringat itu kata-kata gitu ya. itu. Iya, karena apa ya? Kayak itu menyadarkan saya begitu ya. Kamu ini udah dikasihi tapi kamu tolak kasih Tuhan gitu. Kamu keterlaluan sekali. Tapi itu dulu ya, struggle yang saya alami, bagaimana saya disadarkan bahwa Tuhan tuh sebenarnya mengasihi saya. Dengan segala hal yang saya alami dulu, mungkin Tuhan sedang mengajarkan saya untuk saya juga tetap menjadi dampak yang baik bagi orang-orang yang mungkin berbeda dari saya, begitu. Meskipun dalam melewatinya maksudnya sampai akhirnya bisa menyadari dan menyimpulkan bahwa Tuhan mengasihi. Kak Kristi itu melewati proses yang Sangat sulit. belibet-belibet gitu ya Kak ya. Iya, betul. Bayangkan ya dari saya kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Ya, apakah setelah kelas 6 SD itu keadaannya jadi lebih baik atau setelah kejadian itu juga atau tetap? Kayaknya itu sesi berikutnya ya. Oh, begitu ya. Jadi harus dijawab di sesi berikutnya. Boleh, Oke, boleh. baik. Kalau gitu langsung saja karena tadi kan pergumulannya dari pertama yang mempertanyakan Tuhan mengasihi aku nggak sih, sampai akhirnya melewati banyak hal dan kayak oh ya ternyata Tuhan mengasihi saya gitu ya. Itu sudah terjawab dan sekarang pertanyaannya selanjutnya nih, apakah pernah gitu Kak mengalami pergumulan dalam mengasihi diri sendiri? Oke, mengasihi diri sendiri. Iya. Ini satu kesatuan ya dari alur kisah masa lalu saya, dari yang nomor 1 tentang relasi kasih saya bersama dengan Tuhan. Jadi saya pernah berada di dalam titik ini, yaitu di mana saya merasa bahwa saya tidak berharga. Mungkin ada banyak orang yang juga pernah merasa akan hal ini gitu ya. Bagaimana saya mempunyai statement saya nggak berharga, jadi saya sulit menerima segala kekurangan yang ada dalam diri saya. Saya sulit menerima apapun yang ada dalam diri saya, termasuk salah satunya adalah bentuk fisik saya. Karena itu yang terus-menerus juga menjadi bahan pembulian waktu itu gitu ya. Kening saya lebar lah, nah, seperti teman-teman tahu tuh ya. Kemudian apa dan segala macam begitu ya. Sampai jadi kalau teman-teman yang sering lihat saya hari ini bisa membuka kening saya kayak begini, ini melalui suatu proses gitu ya. Dulu yang selalu saya tutup begitu ya. Sekarang ya saya berpikir loh Tuhan menciptakan saya baik, ya ngapain saya tutupin kayak gitu ya. Ya, jadi dulu saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Merasa orang lain itu punya sesuatu yang gak saya punya gitu ya. Orang lain itu cantik, orang lain itu putih, pinter apa, sedangkan aku tuh punya apa sih, udah jelek, dekil, hidup lagi. Ya, pada satu titik saya merasa saya gak berguna, sehingga saya menjadi orang yang sangat minder, apa-apa minder gitu ya. Padahal kalau saya cerita sama teman-teman, saya tuh dulu penari gitu ya, penari tamborin, bahkan juga ikut vokal grup. Tapi untuk menjalani itu saya merasa kayak aku banyak salahnya. Teman-temanku tuh jauh lebih unggul gitu ya. Padahal banyak orang yang bilang, "Lo narimu bagus lo suaramu enak lo." Tapi kayak bagi saya perkataan-perkataan itu bukan perkataan yang membangun. Karena masih terbawa-bawa masa lalu sehingga saya merasa, "Halah cuma ngomong doang." Nah, Supaya anggapannya kayak menghibur gitu iya, ya Kak ya. kayak orang Belanda bilang itu abang-abang lambe gitu. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang membuat saya justru terdorong untuk mengalami kemunduran karena saya tidak mampu menerima dan mengasihi diri saya begitu ya, sehingga
pada akhirnya membuat saya merasa aku males datang persekutuan remaja. Karena apa? Aku nggak ada yang nemenin kok. Karena pada saat itu juga saya mengalami perbedaan etnis begitu ya. Jadi ada banyak faktor yang membuat saya pada akhirnya tidak mengalami pertumbuhan rohani, justru mengalami kemunduran rohani. Tetapi semuanya berubah. Ya memang harus berubah, jangan sampai kita tetap berada di fase itu, bahaya ya. Semuanya berubah ketika pendeta saya itu mempersiapkan saya sebelum saya masuk ke kuliah. Dan ketika saya di perkuliahan pun, dalam lingkup perkuliahan saya juga diarahkan untuk bagaimana membawa diri kepada Tuhan. Menyadari bahwa kamu tuh diciptakan berharga. Tidak ada orang yang tidak diciptakan berharga. Mungkin kamu sendiri aja yang nggak menghargai dirimu, begitu ya. Jadi di situ penilaian terhadap diri saya itu berubah total. Saya mulai bisa menghargai diri, mensyukuri diri, dan mempergunakan apa yang saya punya, talenta saya yang saya punya untuk melayani Tuhan. Nah, salah satu talenta yang saya punya adalah di bidang kecantikan, begitu ya. Sehingga saya nggak pernah menyangka loh, ada perkuliahan kampus saya terkhususnya yang punya salon. Saya nggak pernah mendapati itu gitu ya. Jadi saya banyak berpikir, proses yang dulu mungkin menyakitkan itu Tuhan sedang persiapkan saya untuk masa kini, gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia yang terjadi kalau kita bisa tangkap momen khusus yang sedang Tuhan persiapkan buat kita. Gitu. Jadi awal dulu saya sulit mengasihi diri sendiri, tetapi kemudian ketika saya disadarkan, saya bisa merubah statement saya dan penilaian diri saya bahwa diri saya itu berharga kok. Sehingga ketika ada orang-orang yang dalam tanda kutip belum percaya gitu ya, melontarkan perkataan yang buruk, melontarkan sikap yang buruk, saya cuma katakan satu, Kristi kamu berharga, Kristi kamu dicintai Tuhan. Begitu juga dengan setiap kita, ketika mungkin kita mendapatkan perkataan dari orang lain yang merusak dan tidak membangun kita, patahkan itu dan tangkal itu. Dan katakan kepada diri kita, kamu dikasihi Tuhan kok, kamu dihargai oleh Tuhan. Begitu. Wah, keren ya Love ya. Ternyata seorang Kak Kristi dulunya pernah juga merasakan insecure. Sama dengan ya kita yang sekarang ini iya, gitu juga dan ya. Tapi karena sudah melewati beberapa fase sehingga Kak Kristi sudah disadarkan dan juga merasa bahwa dirinya sudah berharga gitu ya. Nah, kalau tadi sudah men-sharingkan tentang pergumulan kasih dengan diri sendiri, mungkin selanjutnya bisa diceritakan bagaimana pergumulan kasih Kak Kristi dengan sesama. Oke, ya ini kayaknya kalau kayak apa namanya, tanda panah itu nancep ke titik tengahnya semua gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya ini nancep semua. Oke, jadi seperti yang saya ceritakan di awal-awal lalu, bahwa latar belakang seseorang itu bisa mempengaruhi masa depan seseorang. Nah, begitu juga yang saya alami dulu ketika relasi saya bersama dengan sesama. Akibat banyak hal yang saya terima adalah hal-hal yang buruk, pada akhirnya itu juga membangun satu pola yang buruk juga. Pola pikir yang buruk, kemudian cara bersikap yang buruk. Nah, jadi dulu ceritanya begini. Pertama saat saya lulus SD. Nah, jadi dulu saya tinggal di satu daerah yang ada satu SMP, itu SMP Negeri 1, terfavorit, terbaik, terkenal. Anak-anak yang masuk di sana adalah yang pinter, kalau nggak pinter berduit. Nah, gitu ya. Saya punya komitmen begini, saya harus masuk ke sana. Mulailah aktualisasi diri gitu ya. Kalau aku dulu di SD dibeginikan, akan kubuktikan dengan membungkam semua perkataan itu bahwa aku bisa masuk. Singkat cerita aku masuk. Wah, seneng toh. Terus kemudian mama saya bilang begini, loh itu loh temanmu nggak masuk, sedih dia. Kamu kasih support lah, bantu untuk, kalau dulu kan ada harus nyabang gitu ya. Gimana Cari itu, Kak, cabang. nyabang? Jadi misalkan gini, kalau kita daftar ke satu sekolah, sekolah nomor 1 itu adalah sekolah yang awal kita tuju. Kalau kita sekolah nggak masuk, cadangan. kalau kita nggak masuk situ, kita masuk ke sekolah lanjutnya, kayak perkuliahan gitu kan, nah gitu. Terus kemudian saya bilang begini, solusi apa nggak nyabang? Nah mulai toh, itu terbentuk begitu.
tanpa saya sadari begitu ya. Suruh siapa nggak nyabang. Nah kemudian mama saya bilang begini, nah itu tuh merendahkan orang. Nah gitu ya, baru saya sadar, iya ya kok aku begini ya. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika saya lulus SMP dan kemudian masuk ke SMK, itu saya merasa bahwa benih-benih dan pola itu kembali gitu ya. Saya dulu kan masuk ke SMK jurusan kecantikan, tata kecantikan rambut. Otomatis semua satu kelas itu kan perempuan. Dan aku tertegun, aku terkagum. Satu kelas itu cantik-cantik, kayak model semua. Astaga, ada satu yang sangat mirip dengan Ayu Ting Ting. Sampai hari ini dia tetap cantik. Nah, mulai akulah membedakan gitu ya. Di antara seluruh siswi yang cantik-cantik itu hanya ada sekitar 3-4 orang yang ya mungkin kurang cantik gitu ya, kurang proporsional. Dan karena banyak yang cantik sehingga pertemanan saya adalah lingkup orang-orang yang cantik-cantik, walaupun saya mungkin gak terlalu cantik gitu ya. Kemudian saya mulai membedakan, ah ini gak cantik, ah ini gak pinter. Nah itulah, benih-benih itu timbul karena saya dulu pernah diperlakukan seperti itu sehingga sekarang saya memperlakukan orang lain seperti itu gitu ya. Tanpa saya sadari pola ini terus tertanam di dalam diri saya. Hingga pada satu titik ketika saya mengikuti suatu KKR saya disadarkan. Kamu tuh udah dikasih oleh Tuhan. Kenapa sekarang kamu membedakan orang gitu ya. Kamu gak ingat dulu kamu tuh juga jelek. Aku diingatkan begitu, kamu tuh juga jelek. Terus kenapa sekarang kamu menjelek-jelekan temanmu yang kamu anggap dia adalah jelek gitu ya. Seandainya kamu dipadankan dengan mereka, kamu tuh sama kayak mereka. Pada akhirnya saya tersadar begitu ya, bahwa ya ngapain ya aku tuh membeda-bedakan. Kalau misalkan dulu aku dibedakan, harusnya sekarang aku tidak hidup seperti dulu mereka membedakanku. Karena ketika aku hidup seperti itu berarti aku sama dengan mereka. Jadi dari situ saya mulai dibawa kembali kepada satu kesadaran bahwa kasih Tuhan itu menyeluruh. Gak hanya bagi orang cantik, gak hanya bagi orang pinter. Bahkan kasih Tuhan itu menjangkau orang-orang yang mungkin dianggap jelek, marginal oleh orang lain. Begitu, jadi saya mengalami pertobatan dan kemudian saya mulai bisa membuka diri begitu ya, mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Bahkan ada satu komitmen yang saya buat sendiri di hadapan Tuhan begitu, bagaimana saya juga mau dibentuk, saya ingin meneladani Tuhan yang tidak hanya memperhatikan orang-orang yang sudah terperhatikan, tetapi memperhatikan orang-orang yang tidak terperhatikan. Apa itu? Ya mungkin orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang mungkin tidak dihargai oleh sesamanya, begitu. Jadi memang ketika saya kembali lagi kepada satu refleksi, dulu pengalaman-pengalaman yang saya lalui adalah satu kelas yang Tuhan sedang sediakan. Mungkin itu padang gurun saya. Hingga pada akhirnya saya lulus dari padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian. Dan bagaimana pengalaman-pengalaman masa lalu itu bukan harus membuat saya menjadi pribadi yang tumbuh di dalam akar kepahitan, tetapi harus membuat saya menjadi pribadi yang tumbuh ke arah yang lebih bertumbuh untuk melakukan suatu pekerjaan baik yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai orang percaya, begitu. Jadi pengalaman kasih saya kepada Tuhan, pengalaman kasih saya kepada diri sendiri dan kepada sesama itu menjadi satu perenungan dan refleksi pribadi. Bagaimana mengaplikasikan kasih Tuhan itu harus benar dan tepat. Dan kepada sesama juga harus imbang, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Tidak boleh terlalu berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik adanya. Keren. Apa maksudnya itu karena mungkin banyak orang itu mengiranya kayak wah hamba Tuhan itu strong, terus kayak udahlah pasti bisa menguasai diri, terus dulunya ya, mungkin perfect juga, dari iya, pokoknya sananya kayak gitu ya. pasti wis super lah pokoknya kayak gitu. Jangan lupa ya, hamba Tuhan itu juga Nah, manusia makanya, ya, bukan malaikat. Iya, kadang-kadang kita lupa kan Iya. hal itu. Makanya waktu ada sharing kayak gini tuh jadi kayak oh
maksudnya setiap orang punya ceritanya Masing-masing. masing-masing gitu ya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, mungkin dari bagaimana Kak Kristi cerita pengalaman hidupnya Kak Kristi dari struggle-nya mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri dan juga sesama, mungkin ada closing statement buat Oke, teman-teman. jadi dari kisah sharing saya pada hari ini gitu ya. Jangan ngikutin yang jelek-jeleknya gitu ya. Ambillah satu makna yang baik, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan itu gitu ya. Closing statementnya adalah begini. Tuhan menciptakan setiap orang itu berharga. Tidak ada yang tidak berharga di mata Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi oleh karena itu tidak ada manusia yang tidak dipandang berharga bagi Tuhan. Jadi kalau Allah saja yang sayang dan menghargai ciptaannya, mengapa kita tidak menghargai juga ciptaan Allah? Jadi rasakan kasih Allah, maka kita akan bisa membagikannya kepada sesama kita. Wih, saya sudah berkaca-kaca ini. Jadi gimana ini moderatornya tersentuh nanti Tissue love, buyar semua. Oke, kalau begitu tak terasa sekali ya teman-teman. Maksudnya sudah 4 minggu kita bersama-sama membahas tentang finding true love gitu ya, dari bagaimana perjalanannya mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri dan juga sesama. Dan tadi juga ditutup minggu ini Kak Kristi menceritakan tentang kisah nyata dan semoga juga bisa menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Jadi terima kasih Kak Kristi buat Sama-sama. kesediaannya dalam menemani kita dalam podcast bulan ini begitu ya. Minggu depan masih ada lagi tuh, Ci? Iya, masih ada, tapi ya mungkin dengan tema yang berbeda, tema-tema yang lain gitu. Ya jadi podcast kita di bulan ini sudah berakhir hari ini ya loh. Wah. Padahal aku itu udah nyaman loh. Oh iya, Kayak udah aku nyaman. Sudah apa ya, dari selama 4 minggu kita bercerita tentang kasih ini, aku jadi terbuka gitu loh kalau kita tuh berharga. Iya, tapi tidak boleh sedih karena Ecclesiastes podcastnya kan nggak berakhir gitu ya. Iya, Minggu betul. depan masih ada dengan tema pembicara dan moderator yang baru. Ya, Dan pastinya tentunya- lebih seru juga iya. lah ya. Loh enggak lebih seru, kita juga seru. Oh Kak. gitu ya? Dan gitu kita semuanya Masih dari semuanya itu sangat menarik. Oke. Dan episode Heeh. 1 sampai sekarang kayaknya episode berapa ya? Iya. 40 atau berapa gitu Udah selalu banyak seru kita. gitu Selalu ya. menarik ya. menarik untuk didengar tentunya. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini podcast kita kali ini. Thank you buat teman-teman para Youters yang sudah selalu stay tune di Ecclesia Podcast, dan see you and Bye bye Youters.